jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kembali kita ingatkan, hari ini kita sedang membahas tentang tema orang tuaku kok berbeda. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi berbincang dengan guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan mengenai orang tua latihan beri kado kepada anak. Ini di tayangannya. Aku takut, Ma. Ya, terus di sini ya. Sabar ya, Dek. Gak sakit kok, cuman sebentar. Udah, kita mulai ya. Siap? Selesai, alhamdulillah. Yes, sunatnya udah berhasil. Gimana? Itu kan baru latihan. Nanti yang benerannya ada ya. Kalau umpamanya abis sunat, biasanya dapat apa? Hadiah. Is. Hadiah. Seneng nggak? Hadiah buat langit. Kosong. Ya namanya juga latihan, Dek. Belum bener. Jadi kalau latihan masih kosong hadiahnya. Kalau latihan sunat ya kadonya kosong juga. Nah, karena masih latihan. Kalau udah sunat beneran baru dikasih hadiah sama ayahnya. Ini Masya Allah ya. Ini Melki ini luar biasa. Dia bikin video itu banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari video-video yang dia buat. Ini Masya Allah luar biasa. Dan juga selalu menghibur konten-kontennya nih ya. Dan kita senang banget ya pasti kalau kita bicara masalah tentang yang namanya orang tua ini kompak ya kan. Anak, ibu dan ayah, ya Masya Allah luar biasa. Dan berbicara tentang orang-orang tua ini, orang tua kita ini, ya ada juga yang perlu kita tanyakan ke guru kita Habib Nabil nih, mohon izin. Tadi yang terpotong sama iklan nih Bib nih. Nah katanya benarkah dalam Al-Quran ini, ada 4 tipe orang tua menurut Al-Quran. Mungkin bisa diperjelas seperti apa, mohon izin tafadhol Bib waktunya. Baik Mas Fadli, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dan juga para kaum muslimin muslimah, anak-anakku sekalian yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi dikatakan ada 4 tipe orang tua. Jadi kalau kita melihat Quran itu berbicara tentang segala sesuatu yang penting untuk diketahui oleh manusia dan jin. Sehingga contoh-contoh macam-macam akhlak daripada manusia itu diberikan contoh di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah orang tua. Kita yang para orang tua, mari kita belajar. Yang pertama adalah Allah berbicara tentang pasangan yang dimana suaminya adalah seorang yang beriman, ayah yang soleh, tapi istri dan anaknya adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini berbicara tentang Sayyidina Nuh alaihissalam. Ya, di surah Hud diceritakan ya bagaimana Nabi Nuh itu, anak-anakku sekalian, adalah seorang nabi yang termasuk 1 dari 5 nabi yang sangat mulia di antara seluruh nabi dan rasul. Ya, jadi ada 5 orang, salah satunya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ini diberikan cobaan sama Allah, hidupnya 950 tahun, ya alfasanatin illa khamsina ama, ya 950 tahun, dan dakwahnya siang dan malam luar biasa. Ya 950 tahun dakwah siang malam, tapi istri dan anaknya menjadi gembong-gembong ahli neraka. Ya, dikatakan ya bagaimana di dalam Quran ketika terjadinya banjir itu Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana. Ya, wahai ananda. Jadi kalau kita lihat bahasa itu halus sekali. Padahal anaknya durhaka sama dia. Dia katakan, wahai ananda, ya ayo kesini kemari naik ke dalam kapal. Ya. Anaknya jawabnya apa? Dengan kasar. Nggak ada misalnya ya abatinda. Ya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya pasti sampai ke atas gunung itu dan saya pasti selamat dari air ini. Lalu kata ayahnya, la asimal yauma. Ya, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali adalah orang-orang yang dirahmati Allah. Akhirnya kemudian tenggelam. Nah kemudian yang kedua contoh adalah keluarga yang kebalikannya. Istrinya adalah salihah, suaminya adalah seorang gembong ahli neraka, yaitu istri dari Fir'aun. Ya, istri dari Fir'aun itu dipuji sama Allah di surah At-Tahrim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah berikan perumpamaan dari tokoh ahli surga itu adalah istri Fir'aun. Suaminya gembong ahli neraka, tapi istrinya kenapa? Karena soleh. Ya, soleh itu memisahkan segala sesuatu.
Nah kemudian yang ketiga adalah contoh dari suami istri soleh solehah. Siapa contohnya? Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan 2 istrinya, yaitu Hajar dan juga Sarah. Dua-duanya dan bahkan anaknya Ibrahim Ismail, kemudian Ishak, semuanya adalah orang-orang soleh. Juga Nabi Muhammad SAW, suami istri anak-anaknya soleh solehah. Nah kemudian mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga ini, hadirin wal hadirat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat yang paling mengerikan, suami istri adalah ahli neraka, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, wa imra'atuh hammalatal hatab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan wa imra'atuh, dan juga istrinya. Suami istri jadi gembong ahli neraka. Nauzubillah. Hadirin wal hadirat, yuk kita coba untuk mendapatkan yang ketiga tadi. Suami, istri, anak soleh-soleh. Jangan jadi yang pertama, jangan jadi yang kedua, jangan jadi apalagi yang keempat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dari ini semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Terima kasih banyak Habib. Jadi penjelasannya bicara masalah tentang orang yang benar-benar jadi idola di sini adalah dari Sayyidina Ibrahim bersama dengan istri-istrinya dan anaknya gitu, Masya Allah ya. Dan juga Nabi Muhammad dan seterusnya. Dan tadi yang Nabi Nuh itu bukan berarti Nabi Nuhnya salah. Betul. Tapi itu takdirnya Allah. Masya Allah. Jadi Allah kasih pelajaran tuh macam-macam ya sebenarnya buat kita sama-sama menyimak nih, Masya Allah. Jadi enak banget nih buat hambanya Rasulullah SAW ini tinggal baca Al-Quran kita bisa tahu semuanya. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah ya, kita akan melihat sebuah tayangan ya tentang doa orang tua untuk anak dengan doa keburukan. Ini dia tayangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para orang tua mendoakan keburukan untuk buah hatinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian atau anak-anak kalian atau harta kalian. Jangan sampai kalian menempati suatu waktu yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta sesuatu, lantas Dia kabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Muslim. Jika doa itu terkabul, satu saja kemungkinan rasa yang akan kita alami, yaitu penyesalan. Nauzubillah min zalik, ya Allah astagfirullahaladzim. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah mungkin ada yang pernah mengalami juga ya. Tanpa sadar, lagi marah, emosi, akhirnya kena sumpah serapah tuh anaknya, nauzubillah min zalik. Nah pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa menarik kata-kata kita yang telah kita ucapkan sumpah ini nih, Masya Allah. Dan apa saja mungkin doanya yang kita harus bacakan terhindar supaya anak-anak kita ini terhindar dari doa-doa kita yang buruk yang sebelumnya kita bacakan atau kita doakan untuk mereka. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syam, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Nabil, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada cara untuk menarik doa yang buruk dari orang tua kepada anak yang sudah terlanjur terucap? Bagaimana doa yang baik kepada anak itu terhadap kesuksesan anak? Maksudnya perannya doa yang baik tersebut. Maka subhanallah, yang pertama, cara menarik doa yang buruk itu tidak ada. Jadi kalau sudah terlanjur terucap, sudah. Makanya kata Rasulullah SAW berhati-hati. Kenapa? Karena memang tidak ada cara menariknya. Caranya adalah bukan menariknya, tapi kita menambalnya dengan doa-doa kebaikan. Contoh misalnya kita pernah berdoa keburukan, ya Allah jangan kau buat dia sukses. Namun setelah kita berdoa tersebut kita sudah menyesal, maka kita doakan kesuksesan lebih banyak daripada doa keburukan tadi. Doakan kebaikan jauh lebih banyak daripada doa keburukannya. Dalam Al-Quran juga disebutkan untuk menambal keburukan itu dengan kebaikan. Mengikut sertakan setelah kita berbuat buruk, maka ikut sertakan segera berbuat kebaikan. Ada orang yang habis maksiat, ada orang yang habis berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal dalam dosanya, maka apa yang harus dia lakukan? Maka segera tambal dengan perbuatan baik. Tidak akan pernah bisa terbayarkan misalnya sholat satu waktu yang ditinggalkan. Maka tambal dengan sholat sunnah, maka tambal dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Menambal keburukan dengan kebaikan. Yang kedua, tentu saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Banyak sekali kisah-kisah tentang istighfar ini. Ada seorang ulama misalnya atau ada seorang wali dikatakan, hebat ya sekarang muridmu ada ribuan, hebat sekarang ceramahmu dengar oleh ratusan ribu orang. Kata beliau,
tidak ada apa-apanya murid-muridku, tidak ada apa-apanya jamaahku dibanding rakaat-rakaat kecilku di waktu malamku, dibandingkan istighfar-istighfarku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jauh lebih berarti istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan tadi peran doa. Bagaimana peran doa yang baik orang tua terhadap anaknya? Subhanallah. Tadi kita dengarkan sedikit dari guru kita Ayahanda Habib Nabil bahwasanya ada orang tua yang ketika marah dia sumpahin anaknya tapi sumpahin kebaikan. Dasar kau calon ulama, dasar kau calon menteri misalnya, dasar kau calon presiden, dasar kau orang baik. Nah, itu pernah kita baca satu riwayat bahwasanya ternyata ada seorang imam di Masjidil Haram itu akibat daripada sumpah orang tuanya. Ketika kecil dia berlaku buruk terhadap orang tuanya, biasalah anak kecil. Dia nakal misalnya, dia melakukan membuat orang tuanya kesal. Namun ternyata orang tuanya kesal dengan mengeluarkan sumpah yang baik. Dasar kau calon imam Masjidil Haram, dasar kau imam Masjidil Haram. Akhirnya ini adalah kisah daripada Imam Abdurrahman As-Sudais. Kata Imam Abdurrahman As-Sudais, saya pernah disumpahi oleh ibu saya menjadi seorang imam Masjidil Haram dan sekarang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Subhanallah, akibat daripada sumpah, belum doa loh, belum doa. Kan beda doa dengan disumpahi. Kalau sekedar kan disumpahi. Tapi kalau doa itu kan benar-benar memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dia puji-puji Allah, baru dia minta sama Allah. Nah, itu ya namanya berdoa, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Salat pun itu disebut juga dengan doa, beribadah kepada Allah. Tapi kadangkala kita kesel pun, kata Nabi tadi, hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Siapa tahu pada saat itu adalah waktu dikabulkannya doa kita. Maka tambahlah dengan doa-doa yang baik. Allah taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz Syam atas ilmunya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Ini lanjutan dari guru kita tadi Habib Nabil nih. Dijelaskan bahwa ada tipe orang tua ini ada 4 dalam Al-Quran. Yang terbaik adalah tadi pilihan yang ketiga, ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kita tinggal masuk lagi ke lebih lanjutnya lagi nih ya. Berbicara masalah tentang orang-orang tua kita ini. Katanya kita tuh lebih dalam lagi nih, kita bicara sama guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin sebelumnya Ustadz Maulana, bagaimanakah ganjaran bagi orang tua yang berbuat zolim? Nah, karena kita tahu zolim dalam bentuk sekarang ini macam-macam. Ada yang menggugurkan anak, mungkin ada yang tidak menafkahi anak, ada yang mungkin tidak memperdulikan sama sekali anaknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini bagaimana nih? Apakah mereka masih bisa disebut dengan orang tua? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah, yang nanya ini Habib adalah orang tua yang bertanggung jawab sama anaknya. Masya Allah. Iya, ini luar biasa. Bertanya juga kepada guru yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Luar biasa juga guru. Masya Allah. Izin Habib, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak tim Islam itu indah. Tayangan hari ini sangat bagus sekali buat kita pribadi juga pembawa materi ini. Sebenarnya teguran buat kita supaya kita tidak melakukan kezaliman terhadap anak. Ingat ya, sekali lagi ingat ya, salah, dosa, zalim, durhaka. Hati-hati. Pada posisi ini orang tua bisa jadi berlaku buruk terhadap anaknya dan nanti akan ada akibatnya yakni berlaku zalim terhadap anak. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Sam tentang beberapa hal yang menyebabkan orang tua durhaka terhadap anak. Nah, ini ada akibatnya. Ada sanksinya. Ada bahayanya ketika seorang orang tua durhaka terhadap anaknya. Tadi sudah digambarkan. Apa itu? Tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Maka ingat, mohon maaf. Ya Allah. Tidak memberikan keteladanan. Apalagi dia tidak memenuhi tanggung jawab. Orang tua kan 3 tanggung jawabnya. Melindungi anak. Ku ampusakun wahlikun noro. Diri dan keluarga. Gimana sosok orang tua itu bertanggung jawab atas anaknya. Bukan hanya nafkahnya. Bukan asupan gizinya dan sebagainya. Tapi juga pendidikannya. Membentuk anak. Dan nanti kelak akan diminta pertanggungjawaban atas anak itu. Yang paling berbahaya juga, sosok orang tua tidak memberikan keteladanan. Suruh anaknya sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Suruh anaknya ngaji, tapi dia sendiri tidak ngaji. Suruh anaknya puasa, tapi dia sendiri tidak berpuasa. Ini bahaya. Sosok anak berkata kepada orang tuanya, nangis dia. Pulang-pulang nangis dari pulang ngaji. Ditanya sama orang tua, kenapa kamu nangis nak? Siapa yang pukul kamu? Siapa yang pukul kamu? Dia nangis. Kenapa nangis? Tadi guru saya cerita tentang neraka di pengajian. Terus, kenapa kamu nangis?
nangis. Saya khawatir kalau bapak mau dibakar, saya dulu yang dibakar. Kenapa? Biasanya kalau mau bakar kayu besar, kayu kecil dulu yang dibakar. Berarti saya duluan. Astagfirullahaladzim. Terus. Jadi dari situ orang tua itu sadar. Jadi aku ini ditegur sama anakku yang habis ngaji di TPA. Gurunya lagi ceramah tentang neraka mau dibakar. Dan ternyata anakku menasihati aku dengan caranya. Sehingga orang tua ini sadar. Termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anak ketika dia merendahkan anaknya. Bahkan menyakiti anaknya. Oh ya Allah, saya selalu berdoa. Semoga saya tidak pernah memukul anakku sampai detik ini. Memarahi pun saya berpikir berkali-kali. Kenapa? Tanya dong Mas Fadli. Kenapa Ustaz? Karena tidak ada yang bela dia. Oh iya benar-benar. Berarti harus ada yang nunggu ada yang bela dulu. Enak aja. Baru. Jadi gitu. Saya tuh kalau mau memarahi anak, memukul enggak. Saya berpikir, kasihan dia. Kalau ada yang marahin pasti ada yang bela. Apalagi orang-orang yang berlaku zalim ini tahu ya. Kalau biasanya kan anak durhaka sama orang tua. Itu pasti kan, itu kan pasti tantangan beda. Tapi kalau orang tua durhaka sama anak dalam arti ini zalim, tanggung jawabnya pada siapa? Sama pemiliknya anak. Siapa pemilik anak? Pemilik anak itu adalah Allah. Dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya terhadap anak itu. Aduh. Udah ini jangan bahaya. macem-macem ya. Maksudnya sebagai orang tua, mau jadi orang tua itu harus penuh tanggung jawab. Tanggung jawab. Jangan mikir cuma nikah punya anak banyak doang tapi gak diurusin. Nauzubillah min Itu dzalik. siapa? Ada orang Oh. yang begitu ya kan. Ya Allah astagfirullahaladzim. Ibu-ibu langsung pada curhat semua nih jadinya. Ya Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ini Masya Allah ya. Bicara masalah tentang anak nih. Anak ini adalah orang yang paling sering meniru orang tuanya. Wah bahkan sampai ada istilah anak ini adalah peniru yang ulung. Ya, jadi bisa dibilang juga anak ini adalah cerminan dari orang tuanya perlakuannya. Ini Masya Allah luar biasa. Dan oleh karena itu orang tua juga harus menjadi panutan kepada anak-anaknya. Dan dalam pandangan Islam ini kita juga perlu tahu nih. Kalau seandainya ada tanda-tanda nggak nih orang tua yang sukses menjadi panutan bagi anaknya tuh apa sih gitu ya kan? Karena kita bicara masalah tentang mendidik anak ini kan kalau kita yang ngelihat sendiri nggak kelihatan karena kita sama-sama Betul, dalam kolam iya. ya harus orang di luar yang di luar Masya kolam yang bisa Allah. melihat. Mohon izin penjelasan tafadhol Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Nabil Mas Fadli serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua yang insya Allah sukses untuk yang namanya mendidik anak-anaknya karena ukuran kesuksesan itu bukan hanya pandangan manusia di dunia tapi pandangan kita nanti di akhirat. Kita sering sekali mendengar sebuah riwayat bahwasanya ternyata kita di dunia ini adalah mati. Kapan hidupnya? Nanti ketika kita sudah mati. Jadi ya sekarang ini kita sedang tertidur. Ya sekarang kita ini sedang tertidur, bangunnya kapan? Nanti ketika kita sudah mati baru kita terbangun. Oh ternyata subhanallah yang selama ini kudahulukan ilmu ininya. Ternyata yang lebih penting adalah sholatnya. Ternyata selama ini saya dahulukan supaya dia sekolah di tempat yang terbaik. Ternyata yang lebih penting itu adalah solehahnya. Subhanallah. Dan itu kesadarannya, ukurannya nanti ketika kita meninggal dunia baru tahu. Kalau sekarang kita semua tertidur kata Nabi SAW. Kapan terbangunnya? Nanti ketika kita meninggal dunia. Subhanallah. Maka tanda-tanda orang tua yang sukses menjadi panutan bagi anaknya. Yakni daripada bagaimana anaknya bangga dengan orang tuanya. Kita sebagai anak pasti bangga ketika melihat orang tua kita mendengar tausiah nih. Misalnya hari ini nih ya, kita mendengar tausiah dari guru kita Habib Nabil Ustaz Maulana. Wah ini papa banget nih, wah ini mama banget. Pasti kita merasa bangga karena ukurannya adalah kita sendiri ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan saya yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya apa? Yang mengukur keberhasilan seorang orang tua untuk mendidik anaknya, untuk menjadi tauladan terhadap anak-anaknya adalah anak-anaknya sendiri. Subhanallah. Jadi bukan orang lain yang menjadi tolak ukur, tapi siapa yang berada di dalamnya, internal sendiri. Karena banyak orang bisa berlaku baik di luar, bisa memperlihatkan ya karena bapak begini kan, tapi ternyata di dalam rumah anak-anaknya tidak merasakan hal-hal tersebut. Yang kedua, yang
menilai adalah ternyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja penilaian terbaik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan dilihatnya? Nanti ketika di hari akhir. Bagaimana ditimbang? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah seorang pemimpin dan pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan dipertanyakan apa yang dipimpinnya. Dan orang tua jelaslah memimpin anak-anaknya. Ini pengen pesan juga buat teman-teman sekalian. Dari tadi kita membahas tentang orang tua. Mungkin di luar sana ada yang mengatakan bahwasanya kan tidak semua orang tua itu sama. Makanya temanya orang tua aku kok berbeda. Sekalipun kita memiliki orang tua yang berbeda, itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik terhadap mereka. Tidak menghalangi kita untuk menjadi anak yang saleh. Banyak mungkin yang mengatakan saya tidak bisa jadi anak soleh karena orang tua saya toleh gitu. Orang tua saya zalim. Tidak, bukan itu. Banyak kok yang menjadi anak soleh padahal orang tuanya tidak soleh. Banyak kok yang menjadi anak yang terbaik tapi orang tuanya bukan orang tua yang baik. Jadi indikator orang tua kita bisa menjadi teladan ataupun tidak, tetaplah kita menjadi anak, berusaha menjadi anak yang soleh dan soleha. Meskipun orang tua kita bukan teladan yang baik. Kenapa? Karena urusannya adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tersiksa sekarang. Ngapain saya berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada saya? Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita sedang mengejar pundi-pundi pahala. Kita sedang mengejar pundi-pundi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita meskipun ternyata orang tua kita bukan orang tua yang saleh. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan katsiran Sama-sama, Ustaz Mas Syam. Fadli. Jadi bicara masalah tentang kehidupan ini adalah bukannya drama ya. Jadi kalau orang bilang ini bukannya cuma rekayasa semata nih katanya. Bukan. Di sosial media indah gitu ya. Ternyata kenyataannya nauzubillah min zalik. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang sudah dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.